Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca bismillah, Allah selalu menilai kita, segala aktivitas kita dinilai ibadah sama Allah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif di tema 3F subtema 3. Baik, level 3, terdepan dalam bersikap dan berkata santun. Nah, kita akan belajar tentang energi alternatif. Apa sih energi alternatif itu? Yaps, energi alternatif adalah energi pengganti. Nah, telah kita ketahui bahwa bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang tidak dapat kita perbarui. Sehingga kita harus memikirkan jika bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui, maka kita harus mencari pengganti energi yang lainnya. Oke, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Oke, bahan bakar fosil terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang mati jutaan tahun yang lalu. Pembentukannya, bahan bakar ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Apabila kita tidak berhemat, bahan bakar tersebut tentu lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, bahan bakar fosil juga disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk itulah diperlakukan sumber energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil. Nah, apa saja ya energi yang bisa menggantikan bahan bakar fosil? Yups, apa sih ciri-ciri energi alternatif? Yang pertama, dapat digunakan berulang-ulang. Ya, terus selanjutnya jumlahnya berlimpah banyak. Terus kemudian pengolahan tidak merusak alam, sehingga tidak akan membuat lingkungan kita menjadi rusak. Selanjutnya, tidak berbahaya, aman, dan tidak menimbulkan berbagai penyakit dalam pengolahannya. Yang kelima adalah ramah lingkungan, tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Ini adalah ciri-ciri energi alternatif. Nah, energi alternatif itu ada apa saja? Ada apa ini? Matahari, cahaya dan sinar matahari ini bisa kita manfaatkan selain untuk mengeringkan baju, mengeringkan makanan seperti kerupuk, terus mengeringkan garam. Matahari juga bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan menggunakan panel surya. Nah, selanjutnya teman-teman, nah ini adalah panel suryanya. Selanjutnya yaitu apa? Yang dapat menggerakkan kincir angin ini atau turbin ini adalah yups, benar sekali, angin. Jadi, angin selain dimanfaatkan untuk menggerakkan layar dalam kapal, angin juga dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin, sehingga turbin itu dihubungkan dengan generator yang akan menghasilkan listrik. Nah, ini adalah energi alternatif yang kedua. Yang pertama matahari, yang kedua adalah angin.
Nah, yang ketiga apa teman-teman? Ada yang tahu? Yaps, apa itu? Air. Nah, gerakan air yang mengalir dapat memutar turbin. Nah, turbin diteruskan ke sebuah generator yang akan menghasilkan listrik. Nah, karena bahan bakar fosil itu dapat habis, makanya manusia berpikir, apa nih yang bisa menghasilkan energi yang bermanfaat untuk manusia. Ya, ada 3 ini ya yang teman-teman, sebenarnya masih ada lagi yang lainnya. Nah, ada matahari, ada angin, dan ada air. Inilah energi pengganti saat ini yang sudah dikembangkan oleh manusia untuk menghasilkan energi listrik. Kalau kita hanya mengandalkan bahan bakar fosil, tentunya dengan jumlah jutaan manusia di muka bumi, maka bahan bakar fosil itu lama kelamaan akan cepat habis. Makanya manusia selain berhemat, manusia juga berpikir bagaimana cara mencari pengganti agar kita tetap bisa menggunakan energi-energi yang lainnya, terutama listrik. Makanya manusia berpikir, apa saja ya yang bisa kita cari, apa saja yang bisa menghasilkan energi listrik. Nah, tentunya ada yang sudah disediakan oleh Allah. Ada matahari, kemudian angin, dan kemudian air. Nah, pemanfaatan energi surya. Nah, dulu pernah kita bernyanyi ya teman-teman, sang surya. Nah, sang surya itu artinya apa? Matahari. Nah, matahari merupakan energi yang besar. Energi matahari dikenal dengan energi surya. Energi surya adalah energi yang mudah kita jumpai ya, paling sering ya. Energi surya kita manfaatkan untuk mengeringkan baju, makanan, atau yang lainnya. Seiring perkembangan teknologi, energi surya dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan panel surya. Nah, ini untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya, pemanfaatan energi angin. Nih, teman-teman, biasanya angin dimanfaatkan untuk bermain layang-layang. Nah, kalau untuk nelayan biasanya angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal layar. Ya. Sehingga jadi angin yang berhembus menekan layar sehingga kapal pun melaju. Yang kedua, angin dimanfaatkan memutar turbin yang dihubungkan untuk menggiling sagu atau gandum dan untuk mengalirkan air laut ke tambak garam. Yang ketiga, angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan mendirikan beberapa pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu artinya angin. Jadi kalau misalnya pembangkit listrik yang berasal dari matahari disebut pembangkit listrik tenaga surya, sedangkan pembangkit listrik yang dari angin maka disebut pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Baik teman-teman, hari ini kita sudah bahas tentang apa sih energi alternatif dan apa saja sih yang bisa dijadikan sebagai energi alternatif dan pemanfaatannya. Nah, hari ini teman-teman kerjakan tugas di halaman 98. Ayo jawab itu teman-teman mencari informasi berdasarkan teks ya yang ada di halaman 98. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya. Teman-teman tetap semangat di rumah belajarnya dan tetap patuhi protokol kesehatannya. Jangan lupa untuk kirimkan tugas karena tugas akan dinilai
Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.